Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Laman Inspirasi, jumpa lagi di YouTube Laman Inspirasi, tempat berkumpulnya orang-orang yang menginspirasi di Kabupaten Melawi. Apabila Anda mencari inspirasi, Anda tempat berada di podcast Laman Inspirasi. Hari ini saya lagi sama Pak Budi. Ya, mungkin waktu itu kita pernah ya wawancara sama Pak Budi, cuman di P7T. Hari ini Pak Budi juga posisinya sebagai kepala sekolah SMN 1 Belimbing. Nah, kebetulan sekolah ini juga dalam kelompok FPB, jadi kita akan ngobrol sama Pak Budi. Cuman kita belum ngomongin profil nih sama Pak Budi, kita ngomong tentang program sekolah ini. Nah, sekolah ini ada, bisa dilihat nih di belakang saya ada tanaman bonsai. Nah, kita akan ngomongin bonsai nih bersama Pak Budi nanti ke depannya. Jadi kita lihat aja lah kenapa kok sekolahan ini bisa nanam bonsai, kenapa bonsai menjadi pilihan, itu kita tanya langsung ke Pak Budi. Nah, langsung aja nih Pak, kenapa kok sekolah punya fokus bonsai ini Pak? Terima kasih waktunya Mas Ateng. Jadi saya menginginkan sekolah ini menjadi sekolah yang mandiri. Artinya ketika kita punya unggulan, salah satunya yang bonsai untuk nanti kita diajarkan di Mulok, itu hasilnya ada. Jadi ketika misalnya contohnya seperti ini Mas, ini sudah ada yang nawar 600.000 nih satu batang ini. Jadi ketika kita punya 1.000 kayak gini kan berarti artinya keuangan sekolah nanti akan terbantu, sangat terbantu gitu. Jadi menuju sekolah mandiri dengan adanya taman-taman yang istilahnya kita buat. Jadi untuk membantu pendapatan asli sekolah lah, intinya seperti itu. Makanya penekanannya pada bonsai. Mungkin kita bisa ke tempat yang lain dulu lah Pak, sambil lihat-lihat jenis bonsai yang lain. Itu berarti area bonsainya penanaman bonsai atau apa istilahnya langkah awal penanaman bonsai. Jadi supaya subur gitu kan, nanti ketika udah besar baru kita angkat. Jadi ini area bonsainya. Nah, kalau jenisnya ini mungkin ini yang seperti ini beringin. Kalau seperti ini wahong gunung, kebanyakan ini masih beringin ya, walaupun sebenarnya banyak sekali jenisnya yang nanti yang bisa kita buat bonsai gitu. Karena kan kalau untuk pembuatan bonsai itu pertama ini harus yang punya kambium atau dikotil lah ya, jadi bukan monokotil tapi dikotil, dan mempunyai akar-akar dan batang yang bisa dibentuk dan gampang hidup seperti itu. Nah, ini berarti kan berangkat awalnya adalah karena cita-cita Bapak ingin sekolah bisa mandiri. Iya. Bisa nanti nggak ada dana dari manapun, sekolah bisa mampu berjalan menghidupi diri ya, sendiri. pendapatan asli sekolahnya terbantu gitu. Nah, itu kan dimulailah dari usaha bonsai ini. Nah, kalau boleh tahu ada berapa jenis bonsai di sini Pak? Kalau jenisnya ada 13 ini yang sudah. Kalau jenis tanamannya masih baru 4 ini ya, jadi belum terlalu banyak. Kalau aslinya sih lebih dari 30 jenis tanaman yang bisa dibonsai. Misalnya yang belum di sini itu kayak jelutung apa itu bisa nanti jelutung, kemudian kayu wara kalau orang dibilang di sini kan bisa dikembangkan nanti di sini. Kalau sumber daya alamnya sangat ini Mas Ateng, sangat banyak sekali. Memungkinkan ya. Hanya orang belum tahu. Jadi artinya makanya anak-anak dari sedini mungkin kita berikan pembelajaran yang kaitannya dengan pembuatan bonsai. Oke, kita pergi ke tempat lain dulu. Kita tahu ada jenis bonsai yang lain yang bisa diambil. Ini tanaman, ini pohon apa Pak? Saya baru lihat ini. Ini wahong tapi yang bukan gunung ya, wahong air. Jadi hidupnya sebenarnya aslinya itu di dekat-dekat air ini. Di becek-becek, di rawa-rawa gitu. Rawa-rawa. Tapi ketika kita angkat ternyata juga hidup ini ya. Makanya bentuk akarnya bisa macam melebar ini. Banyak sekali. Bisa akarnya bisa ngangkat, karena kalau rawa itu kan biasa pohonnya ke atas, akarnya yang ke bawah. Ini karena tanaman-tanaman yang ada di rawa-rawa ya, sama kayak mangrove gitu ya. Ya, model akarnya, kalau di Jawa mangrove ya, jadi di Kalimantan rawa-rawa ya. Nah, kenapa Pak kok bisa milih ini? Udah ada tanaman bonsainya sebelumnya atau baru ini nyoba-nyoba gitu? Ini belum ada ya. Jadi kalau kayaknya di Indonesia yang jenis ini belum ada. Ini khusus di Kalimantan Barat karena saya lihat itu di rawa banyak sekali model ini yang pengakarannya sangat bagus seperti ini. Kita coba angkat, nanti kita coba ya bisa minta tolong Mas Ateng lah untuk istilahnya mempopulerkan gitu nanti. Nah, ini wahong air ini Mas. Wahong air. Jadi ini eksperimen sini ya, untuk dibonsaikan, dan nampaknya ya cantik juga sih dari bentuknya. Mungkin nanti kameramen bisa ngambil secara detail ini. Nah, pertanyaan saya kan
dulu pelajaran ini di Ampu di mata Mulok. pelajaran mulok. Ya. Nah hari ini mulok itu nggak ada. Ya. Nah gimana Pak? Nah, sekarang ini dipindah ke prakarya Mas Ateng, makanya ini kan dipotong-potong ini kan berarti salah satu membentuk. Jadi bonsai ini seperti orang menulis, mau kita buat tulisan miring, apakah tulisan tegak. Jadi tapi itu dalam bentuk tanaman. Tanaman. Iya gitu. Jadi untuk mencurahkan isi hati kita sebenarnya apakah tanaman itu nanti modelnya nanti yang akan dijelaskan anak-anak ya, apakah modelnya ini, modelnya ini, modelnya ini, itu tergantung kreasi kita. Jadi keindahan ini kita ciptakan dari seni dan ini tanaman gitu seperti Nah, ini adalah berkesenian Iya. melalui media tanaman. ya Gitu. sama seperti prakarya kan, kalau Ya. prakarya kan membuat dipakai gitu kan, Ya. atau mungkin hiasan. Ini juga membuat dipakai, jadi dinikmati dan kalau misalnya yang kayak wahong gunung ini bisa dimakan ini Mas. Oh. Yang untuk lalapan ini kan, ini wahong ini Ini bisa dilalap. bisa dilalap ini, makanya ini kita manfaatkan seperti itu. Iya. Ini mungkin kita ngobrol sama siswa-siswa di sana. Oke, Pak, ya? untuk selanjutnya nanti silakan ke siswa. Nah, Di sini pun bisa ada siswa. oke. Nah, karena yang berkarya di pohon ini bukan gurunya tapi siswa-siswanya. Nah, saat ini saya lagi ngomong sama siswa-siswa nih yang praktek yang menanamkan ini. Ini namanya siapa? Gilvan, Gilvan, Stefani, Grace, Nola. Nah, ini siswa-siswa. Saya ingin nanya nih ke siswa-siswa. Ini sebenarnya tanaman bonsai jenis apa sih? jenis tuh kawariki. Oh, kawariki itu nama apanya tuh? Nama Latinnya atau nama Jepangnya kayak Jepang gitu? Nama Jepangnya. Oh, nama Jepangnya kawariki. Ini bisa dibentuk jadi apa pohonnya atau bisa dibentuk jadi jenis apa pohon ini? Bisa dibentuk juga dengan jenis sakan. Sakan itu apa? Sakan itu miring. Oh, jadi kita bisa lihat dari sini struktur pohonnya miring, agak miring sedikit, dan juga batangnya sudah mati dan pohonnya masih bisa tetap hidup. Oh, gitu. Jadi kalau kemiringan itu namanya Sakan. sakan. Kalau selain sakan bisa dibikin apa lagi dari pohon? Kawariki. Oh, kawariki. Kawariki itu yang gimana? Karena dia berbeda dari yang lainnya. Oh. Walaupun sudah terluka tapi masih bisa hidup lagi. Oh, masih bisa hidup. Berarti tangguh pohon ini ya. Walaupun sudah terluka masih mampu hidup lagi gitu. Nah, selain itu ada jenis lain lagi nggak yang bisa diolah dari pohon ini? Ada, karena akarnya menonjol bisa disebut dengan neagari. Oh, neagari. Itu kalau akarnya menonjol neagari. Ya, Pak. Dia bisa disebut seperti itu karena ada akarnya menonjol. Ada yang lain lagi nggak dari pohon ini bisa diolah seperti apa? Udah nggak ada ya. Jadi saya ada belajar juga ini dari sini bahwasannya bonsai itu benar-benar ya berkarya. Misalnya kita satu pohon bisa mau kita bentuk seperti apa? Misalnya kita mau bentukkan akarnya, nonjolkan akarnya berarti namanya neagari. Kalau misalnya kita mau ngambil bentuk tidak lazimnya ini bisa kawariki. Kalau misalnya mau bentuk kemiringannya tadi apa? Sakan. Sakan. Nah kita masih banyak bentuk-bentuk yang lain. Kita tanya ke siswa-siswa yang lain. Ayo kita belajar lagi. Oke. Nah, ini belakang saya ada jenis baru lagi. Jadi wahong juga ini. Wahong gunung. Oh, wahong gunung, tadi wahong gunung, sana ada wahong air. Bisa untuk makan itu Mas, daunnya. Iya. Jadi kata Pak Budi ini bisa untuk makan. Nah, kita akan nanya ini bisa dibikin apa lagi nih kira-kira. Nah, ini yang tadi belum ngomong nih. Apa ini bisa dibentuk apa? Sakan. 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 Takan itu apa? Karena banyak batangnya. Oh, kalau yang di sana tadi sakan. Sakan. Sakan itu karena miring. Karena miring. Kalau banyak batangnya Sakan. bisa takan. Oh, oke. Selain itu ada lagi nggak? Ada miyobi, Pak. Wah, Miyobi. Ini hampir sama kayak nama artis ini. Miyobi. Nah, Miyobi jadi apa nih? Bisa dibuat tegak berkelok, Pak. Oh, bisa kalau misalnya ada apa namanya? Bonsai yang biasanya berkelok-kelok itu namanya miyobi. Ya. Oh, ternyata yang berkelok-kelok itu namanya miyobi. Ada yang lain nggak?
Ada Apa? cokan. Oh, apalagi cokan tuh. Karena kita bisa lihat dari struktur batangnya. Nah, Tegak lurus, ada yang tegak lurus, ada yang bercabang-cabang. oh itu namanya cokan. Nah, cokan. Ini berarti satu. Nah ini rencananya ini mau dijadikan apa ini? Tahu nggak? Atau masih dilihat nantilah apa yang mau dikembangkan gitu? Masih berarti masih dalam tahap observasi ya? Iya. Dipilih mau menjadi seperti apa? Wah, ini udah dapat 6 ini baru. Oke, kita pindah ke tempat lain. Ini saya lihat ada bentuk yang berbeda. Ini pasti ada nama yang berbeda juga dari sini. Apa ini? Kalau misalnya bentuknya begini, ini apa? Ini dalam bahasa Indonesianya sarung angin. Oh, sarung angin. Ya. Sarung. Karena daun-daunnya dan batangnya menghadap sana seperti kena tersapu angin. Oh, berarti kalau ini nanti bentuknya ke sini semua Ya. bisa jadi sarung angin. Nah, Kalau nama Jepangnya ingat apa? Fuginashi. Oh, Fuginashi. Iya. Kalau dalam bahasa Jepangnya Fuginashi. Fuginashi atau Ya. sarung angin. Iya. Oh, ya. Tapi syaratnya untuk menjadi sarung angin atau Fuginashi jadi gini ya? Iya. Harus bentuknya gini semua. Nah, selain itu bisa jadi apa ini? Bisa jadi disebut juga bergantung atau setengah bergantung. Setengah bergantung. Nah, itu gimana? Kalau bergantung setengah bergantung itu gimana? Dengan ini ya bergantung menunjuk ke bawah. Kalau setengah bergantung menunjuk bawah tapi masih bisa melengkung ke atas. Oh, gitu. Berarti itu satu jenis atau dua jenis? Dua jenis. Oh, dua jenis. Berarti ini nanti bisa dibentuk apa? Ini tangkai-tangkainya ini dijatuhkan, dijuntaikan semua ke bawah. Bisa juga setengah bergantung menjuntai ke bawah tapi naik ke atas lagi. Iya. Oh, itu beda ya dengan apa tadi Fuginashi ya? Fuginashi. Nah, kalau ini dua itu tadi apa namanya? Bergantung setengah bergantung gitu. Dalam bahasa Jepangnya. Bahasa Jepangnya kengai atau han kengai. Kengai dan hang kengai. Oh, sama kayak Cina ya. Kengai hang kengai ya. Oke, sangat menarik. Dan kalau nama pohon ini tahu apa? Kurang tahu sih. Kurang tahu nama pohonnya. Nanti kita tanya Pak Budi aja. Ya. Pak Budi pasti tahu nama pohon ini. Oke, kita ke tempat lain. Nah, ini ada siswa-siswa yang lain nih. Sebelumnya kenalkan dulu lah, biar penonton Laman Inspirasi tahu nama-namanya. Perkenalkan, nama saya Veronica Mariana Witna, biasa dipanggil Witna. Saya kelas 9. Oke. Perkenalkan, nama saya Rini, kelas 8C. 9C. Oh, 9C. Mau nggak naik kelas dia ternyata. Yang lain, ini yang cowok berdua. Perkenalkan, nama saya Ananda Eka Pratama, kelas 9. Perkenalkan, nama saya Immanuel Albert Manalu, biasa dipanggil Immanuel. Immanuel. Kelas? 9A. Kelas 9. Oh, berarti kelas 9 semua ya. Tadi ada yang mau nggak naik kelas juga. Ini apa nih? Ini jenis apa? Ini beda lagi kayaknya dengan yang lain. Ini termasuk dalam kelompok net jari. Net apa tuh? Net media tama. Net apa? Net junari. No, net junari. Kenapa dia disebut net junari? Karena dia akarnya terjalin. Oh, karena dia akarnya nyambung gini ya? Iya, Jadi dia disebut net net junari. junari. Nah, ini kalau sebelahnya? Ini termasuk dalam kelompok Yosua. Karena dia banyak Banyak batangnya. banyak batangnya dan banyak jenisnya. Oh, berarti ini bisa dinamakan Yosua. Yosua. Bukan Joshua Suherman. Nah, kalau mereka tidak tahu kan Joshua itu angkatan saya yang tahu, kalian tidak tahu. Ini bisa disebut, jadi ini Yosua, ini Net junari. net junari. Nah, jadi kalau mau nanam bonsai bentuknya kayak gini berarti namanya net junari. Nah, kalau banyak gitu ingatlah, Joshua sekarang kan banyak kerjanya tidak jelas. Nah, itu Yosua dia. Oke, kita ke tempat yang lain. Atau mau nambahkan nih, dua cowok nih? Langsung di tempat lain ya, jelaskan yang lain ya. Oke, kita ke tempat lain. Nah, ini bukan bonsai sebenarnya, cuman saya sering melihat bonsai yang seperti pinang, seperti kelapa itu kan lagi sering di bonsai. Nah, saya mau tanya nih, jenis-jenis macam itu apa? Apa bonsai jenis apa namanya? Ini bisa disebut kokan karena dia
Udah apa namanya? Tegak lurus. Tegak lurus. Nggak ada cabang gitu ya. Lurus ke atas. Jadi yang biasa di bonsai seperti itu kelapa ya. Jadi ini kan kelapa. lagi tren. Itu namanya kokan. Kokan. Jadi orang-orang yang bonsai kelapa itu sekarang bukan bonsai kelapa, itu namanya bonsai kokan. Karena dia lurus gitu. Selain pinang dan kelapa, apa yang bisa di bonsai model kokan gini? Keladi. Oh, keladi ini bisa di bonsai? Iya, contohnya seperti kelaji. Oh, ini kalau ngebonsai gimana anunya? Apa? Proses anunya sama aja di cara mendekkan bonsai itu gimana? Dipendekkan ya? Dipendekkan, Dipangkas. dipangkas dia tapi tidak dihabiskan. Dia cuman dipangkas di bagian setengah aja. Oh, biar dia tetap pendek gitu ya? Ya. Berarti orang sini saya ini adalah hasil bonsaian juga ya, karena dia segini. Oke, kita akan nyari jenis yang lain. Yuk. Nah, tadi kan setahu saya dari Pak Budi itu ada 13 jenis 13 jenis bonsai. Nah, kurang tadi baru disebutkan 11. Kira-kira yang 2 lagi itu apa tadi? Dia hongkidasi dan bunjingi. Bunjingi. Nah, kalau hongkidasi itu apa? Hongkidasi itu kayak seperti sapu. Dia tegak lurus, tetapi di atasnya tuh kayak daun, dia ada bercabang. Oh, jadi batang terus di atasnya ngumpul kayak batang Ya. sapu gitu ya? Ah. Macam sapu lantai Lidi. biasa. Oh, macam sapu lidi. Nah, kalau yang satunya lagi tadi apa? Bunjingi. Itu apa tuh bunjingi? Bunjingi itu kayak tanaman bebas, dia banyak jenisnya, dia jadi berkumpul jadi satu. Oh, jadi misalnya ini Seperti ini dia. ada tanaman kumpul jadi satu itu namanya bunjingi. Jadi kalau misalnya aneka ragam yang jadi satu itu namanya bunjingi. Nah, oke, terima kasih nih pengetahuannya atas bonsainya. Saya dapat ilmu banyak hari ini tentang bonsai. Mudah-mudahan nanti saya bertani bonsai. Nah, ini saya sama Pak Budi lagi. Ini ada hasil bonsai yang gagal, Pak ya? Ya, yang mati dia. Jadi ketika kita berbuat sesuatu itu tidak selamanya berhasil ya. Ini Harus berusaha. contoh yang gagal juga. Nah, saya punya satu pertanyaan nih Pak sebelum kita tutup akhir video kita. Kenapa kok nama-nama bonsai itu Jepang-Jepang semua? Jadi sebenarnya ceritanya itu bonsai itu kan dulu dari Cina, Mas Ateng. Jadi di zaman kekaisaran kan tanaman itu kan awalnya kan tidak dipot. Jadi ketika kekaisaran itu untuk pengobatan dia mulai dipot itu. Jadi karena dipot itu akhirnya banyak yang menyenangi kan, karena keseninya indahnya. Akhirnya lah nular lah sampai ke Jepang tadi. Yang memang kebetulan yang membeli nama itu malah dari Jepang. Tapi asal muasalnya sebenarnya dari Cina dulu untuk herbal, untuk pengobatan. Tapi yang kebanyakan yang dikonsumsi itu adalah dari Jepang. Makanya Jepang lebih dulu istilahnya membuat legalnya. Oh, intinya Jepang yang beli patennya Beli dulu. patennya ya, gitu untuk bonsai itu. Sementara Cina nggak beli Nggak patennya. beli patennya, hanya untuk pengobatan saja gitu. Nah, itu makanya kalau misalnya kita punya sesuatu itu harus cepat beli patennya Ya. biar nggak diambil orang lain. Mungkin gitu Pak Budi, terima kasih. Oke, Udah kasih Mas Ateng. murid-muridnya tadi udah jelaskan juga tentang Ya. bonsai ke kita, kasih tahu apa itu bonsai. Terima kasih ilmunya Ya. dan mudah-mudahan nanti bonsainya berjalan dan Amin. sekolah ini bisa mandiri. Ya, betul. Oke, terima kasih Ya, sahabat Laman makasih. Inspirasi Ya. sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, dan subscribe dan komentar sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Laman Inspirasi.